Selamat siang semua teman-teman, selamat bergabung di webinar Educuan dan Mam Academy hari ini. Bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Elvira Suramijoyo dari Mam Academy yang akan membantu teman-teman semua di webinar hari ini. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung, yang sudah semangat untuk menimba ilmu di siang menjelang sore di jam rawan ngantuk, tapi tetap semangat semuanya untuk bisa mendapatkan ilmu supaya lebih cuan pastinya ya. Nah, sama seperti webinar sebelumnya, kami selalu hadir secara berkala setiap bulannya dengan berbagai macam topik yang didiskusikan dan pastinya berbeda-beda di setiap sesinya ya. Nah, yang berbeda dari webinar kali ini adalah hasil kolaborasi dari Educuan dan Mam Academy. Mungkin beberapa teman-teman di sini belum tahu nih, apa sih itu Mam Academy? Perkenalkan saya untuk memperkenalkan Mam Academy ya teman-teman. Jadi Mam Academy adalah komunitas pemberdaya ibu dan perempuan. Kami adalah binaan dari Mothers on Mission, dan Mothers on Mission sendiri adalah sebuah perusahaan yang mempunyai visi dan misi agar para perempuan, para ibu bisa tetap berdaya, berkarya dan produktif tanpa harus dia meninggalkan rumah, tetap bisa bermain atau mengurus serta merawat anak dan keluarganya dari rumah aja. Jadi ini perusahaan mom dan kids friendly sekali ya. Dan untuk itu kami punya beberapa program pendukung supaya visi dan misi kami bisa tercapai. Di antaranya adalah mom freelancer, lalu ada mom influencer, ada mom talent, terus juga ada pembinaan serta pembinaan untuk mompreneur, dan nanti akan launching adalah Moma Club. Nah, untuk yang penasaran nih, teman-teman boleh nanti berkunjung ke Instagram Mam Academy untuk info lebih lanjut. Dan juga bagi yang ingin bergabung menjadi member, bisa langsung ke Instagram Mam Academy.id, klik link yang ada di bio, nanti ada link untuk pendaftaran dan ikuti langkah-langkahnya. Dan kita berbicara mengenai Educuan, pasti banyak yang penasaran juga kan. Jadi Educuan ini adalah komunitas pembisnis, terutama yang bergerak di bidang retail. Jadi ini adalah platform untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan best practice ya, untuk memulai serta mengembangkan bisnis mereka, baik sebagai brand founder ataupun sebagai reseller. Jadi platform ini bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem bagi para pebisnis untuk dapat terhubung dengan para pakar dan praktisi industri retail di tanah air. Nah, bagi teman-teman mompreneur yang ingin belajar lebih lanjut tentang bisnis brand lokal, sekaligus membuka peluang untuk berbisnis yang lebih cuan lagi pastinya, ini sebentar lagi nih, good newsnya Educuan akan meluncurkan program edukasi bisnis yang terintegrasi dengan ekosistem industri, yaitu Cuanpreneur. Dan seperti apa detailnya, ini wajib banget untuk stay tune ya di Instagramnya Educuan, @edu.cuan, atau main-main ke websitenya www.educuan.id untuk bisa update informasi terkait program baru ini seperti apa. Nah, udah kenal kan ya sama Mam Academy, udah kenal sama Educuan. Jadi jangan lupa untuk follow semua sosial medianya Mam Academy dan Educuan. Lalu ini kita ngobrolin soal TikTok ya, nih teman-teman semua moms dan cuaner semua gitu. Siapa sih yang nggak kenal TikTok? Pasti semua kenal sama TikTok. Ini adalah platform sosial media yang berasal dari Cina. Nah, ini nih kayaknya lagi hype banget nih, digandrungi banget ya di Indonesia gitu. Jadi berbagai kalangan itu ternyata sudah menjadi pengguna TikTok gitu kan, mulai dari segi ekonomi, berbagai ekonomi, data ekonomi sampai berbagai macam usia itu ternyata sudah kenalan ya sama TikTok ya. Dan itu banyak juga digunakan mulai dari sekedar hiburan atau nyari informasi. Terus bisa juga yang berbelanja gitu kan, kadang kita scroll wah ada rame nih di TikTok nih gitu, cuma sekedar gitu aja juga itu udah rame banget di TikTok. Nah, surprisingnya lagi ternyata berdasarkan data pengguna TikTok di Indonesia itu adalah nomor 2 terbanyak di dunia gitu. Jadi Indonesia adalah negara nomor 2 terbanyak pengguna TikTok.
total penggunanya itu adalah 113 juta orang, yang artinya 40% jumlah penduduk Indonesia itu punya akun TikTok nih, gitu. Jadi sebenarnya ini apa ya, luas banget, audiens yang sangat besar ya gitu, potensi sebetulnya kan. Nah, udah gitu sekarang tuh berkembang lagi nih TikTok Shop gitu, makin keren kan. Sekarang pasti banyak nih mom semua juga yang mulai beralih belanja di TikTok Shop karena ternyata bisa berkembang dengan baik gitu untuk bisnis dan online shop penjualannya ya, karena di TikTok ini itu didukung, TikTok Shop sendiri itu didukung sebuah ekosistem yang cukup kuat untuk bisa nge-push bisnisnya tersebut gitu kan, mulai dari ada konten-konten review gitu kan dari para pengguna akun TikToknya, baik dari bentuk kontennya, videonya, sampai live streamernya gitu kan. Terus udah gitu juga ada promo-promo, subsidi dari TikToknya langsung, jadi yang membuat harga murah atau bahkan free ongkir gitu. Terus udah gitu juga dia punya program afiliator, marketing afiliator yang pastinya itu akan membantu bisnis ini bisa berjalan dengan baik di TikTok Shop tersebut. Nah, salah satu brand lokal yang sukses nih menjangkau target marketnya konsumennya di TikTok itu adalah Lux Crime. Pasti pada tahu dong Lux Crime itu apa ya. Gak mungkin nggak tahu karena produknya itu hampir semua produknya itu jadi viral di TikTok. Dan salah satu contohnya nih ya adalah lip stain. Pasti pada tahu kan lip stain itu tuh dalam satu minggu setelah launching itu sudah terjual 100.000 pieces loh. Keren banget nggak sih? Terus dia gitu ada lagi yang tenar lagi adalah loose powdernya itu aku penggunanya juga nih ngomong-ngomong. Jadi itu sampai mendapatkan cap Tasya Farasya approve gitu kan, saking dia emang viralnya gitu, viral di TikTok, dan pastinya produknya juga bagus ya. Dan tapi kalau produk bagus, kalau kita nggak punya ketemu formulasinya yang oke untuk mempromosikannya, itu juga pasti nggak akan berjalan dengan baik, dengan lancar gitu kan. Dan pastinya kesuksesan Lux Crime di TikTok ini juga didukung oleh strategi dan sosial media yang memang direncanakan dan dipersiapkan dengan matang dan baik ya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar sama-sama, kita akan curi ilmunya Lux Crime itu untuk mengenai TikTok dan sosial media hack untuk mompreneur. Pasti penasaran banget kan ini gimana sih ilmunya, gimana hacksnya, gimana strateginya dan lain-lain. Nah, ini di sini sudah hadir bersama kita Kak Melisa Andriani, General Manager dari Lux Crime. Halo Kak Melisa. Halo, halo. Halo. Wah, apa kabar Kak Melisa hari ini? Cerah sekali. Luar biasa tepatnya ya, nggak boleh baik doang, ngomongnya harus luar biasa. Luar biasa. Gimana Kak kesibukan hari ini apa nih Kak? Sehari-hari itu apa kesibukannya Kak? Aku sebagai general manager sih sebenarnya end to end ya, jadi ngurusin dari penjualan, dari produksi, dari product development, marketing juga, wah semuanya diurusin deh. Luar biasa, ini Wonder Woman sekali ini Kamelis. Pasti dibantu sama tim-tim yang hebat sih, nggak mungkin sendirian ya kita ya. Iya, mungkin pasti dibutuhkan tim yang solid ya Kamelita ya untuk menyusun semua, dan juga pemimpin yang bisa mengelit semuanya pastinya. Dan pasti ini udah nggak sabar nih para moms dan cuaner semua untuk mendengarkan sharing-sharing dari Kak Melisa ya. Tapi sebelumnya aku ingetin lagi bahwa nanti akan ada 3 penanya terbaik di sesi Q&A yang akan mendapatkan produk Lux Crime. Jadi yang punya pertanyaan boleh langsung di drop di kolom komentar, atau nanti bisa raise hand kalau memang mau ngobrol-ngobrol langsung gitu ya. Nanti akan kita pilih-pilih pertanyaannya. Oke, daripada dengerin aku cuap-cuap panjang lebar, pasti di sini teman-teman sudah nggak sabar dengerin sharingnya Kak Melisa. Jadi waktu dan tempat kami persilakan untuk Kak Melisa. Silahkan Kak. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Apa kabar nih? Buat yang lagi dengerin dan aktif depan laptopnya, boleh dong komen-komen, bilang halo, siang. Kabarnya gimana? Terus mungkin lagi sibuk ngapain? Jadi bisa aku tahu berapa banyak sih yang lagi aktif nih di sini gitu.
Halo Kak Oki, halo Kak Saraswati. Wah rame ya. Oke oke, lagi aktif semua, mantap. By the way Kak Elvira, aku mau nanya, ini nanti aku yang share screen atau nanti akan di share screen dari tim? Senyamannya Kamelisa, kami sih sudah ready kalau mau dibantu untuk share screen, tapi kalau Kamelisa lebih nyaman share sendiri boleh, nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa di share screen dari Kak Elvira kali ya atau timnya. Oke, boleh, boleh dibantu Mam Lala untuk share screen-nya. Terima kasih. Oke, mungkin udah banyak nih yang semoga udah banyak yang tahu soal Luxcrime. Mungkin boleh nggak komen siapa yang belum tahu? Nggak apa-apa, nggak ngejudge. Coba yang tahu aja sih siapa yang belum pernah dengar Luxcrime sebelumnya atau mungkin kurang paham gitu Luxcrime itu sebenarnya apa? Ada nggak yang belum pernah dengar, belum pernah pakai Luxcrime sebelumnya? Wah, terima kasih Kak Nurul udah ngefans banget. Oke, belum pernah pernah dengar tapi belum pernah pakai. Oke, oke. Belum tahu ya. Oke, semoga teman-teman yang di sini mompreneur semuanya dengan sharing-sharing hari ini itu bisa sangat membantu membuka mata, belajar bareng ya. Aku pun sebagai pelaku bisnis di sini, sebagai GML Luxrem pun pasti masih belajar juga dari hari ke hari. Dan semoga kalau misalnya teman-teman ada input, ada saran, feedback soal produk atau soal apapun itu juga bisa di-sharing ke kita, ke aku ya. Jadi kita belajar bareng di sini. Nah, mungkin kita mulai aja ya sama sharing-sharing kali ini. Kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa di-typing aja. Jadi nanti di akhir presentasi atau di akhir sharing nanti kita akan buka sesi open question. Oke? Bagus-bagus banget produk Livestream. Oh, terima kasih Kak Adi Sinta. Semoga teman-teman yang belum pernah nyobain, jadi berani nyobain ya, biar tahu produk Livestream itu seperti apa. Oke, jadi hari ini aku akan sharing tentang TikTok sebenarnya. Jadi banyak teman-teman, nggak cuma teman-teman di sini doang, banyak pelaku bisnis lainnya juga masih heran dan masih bingung kayak sebenarnya TikTok tuh gimana sih dan gimana caranya supaya kita winning di TikTok. Nah, di sini aku pengen bagi sedikit dari apa yang udah dialami Luxcrime. Jadi kasarnya dari bertahun-tahun Luxcrime sudah belajar tentang TikTok itu dikasih nih summary-nya semua biar teman-teman bisa langsung belajar ya. Nah, next slide. Oke, jadi kan teman-teman ada yang udah pernah dengar ya. Jadi aku pengen tentang Luxcrime. Jadi aku pengen cerita juga sebenarnya gimana sih Luxcrime itu. Next. Oke, jadi sebenarnya kalau Luxrem itu kita memang menang di digital. Sebenarnya Luxrem itu lahir di tahun 2000, tahun ini tahun berapa sih? Oh, sorry, 2019, 2015. Jadi ini udah tahun ke-8 sebenarnya Luxrem berdiri. Tapi mungkin teman-teman baru dengar tuh di angka 2-3 tahun terakhir. Karena di situ Luxrem baru bertumbuh dan mulai lebih agresif ya dari sisi marketingnya. Nah, ini adalah sosial media kita, di mana di Instagram itu kita udah mencapai 600.000 follower lebih, di TikTok juga 500.000 follower lebih, dan di shopping platform lainnya juga udah lumayan banyak gitu. Reseller kita saat ini udah 800, dan ini adalah pencapaian yang sudah dilakukan Luxcrime selama 1 tahun lebih terakhir. Jadi ini dari Januari 2022, sampai dengan April kemarin di 2023 gitu. Nah, kalian lihat pertumbuhannya lumayan besar ya. Nah, sebenarnya yang bisa kita banggakan di sini adalah kita bertumbuh sekitar 2,7 hampir 3 kali ya, hampir 3 kali di tahun 2022 dibandingkan dengan 2021. Nah, kalau kalian lihat grafik ini, yang biru muda itu online sales kita, yang biru tua dan yang kuning itu adalah offline sales kita. Dimana kalau teman-teman ngelihat dampak dari penjualan online kita itu sangat berpengaruh pada penjualan offline kita. Jadi semakin online besar itu juga semakin mendongkrak penjualan offline kita gitu. Nah, next slide. Nah, sebenarnya flash slide tadi itu yang selalu semua orang pengen dengarkan. Nah, cuman sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar? Kenapa online sales-nya bisa tinggi seperti itu, dan kenapa offline sales-nya juga bisa semakin berdampak gara-gara itu. Next. Nah, jawabannya adalah sebenarnya brand identity. Nah, teman-teman yang lagi aktif, yang lagi nonton ini, kasih dong satu kata aja yang mendescribe
Lux Crime. Apa sih satu kata yang di bayangan kalian kalau dengar kata-kata Lux Crime gitu? Boleh bantu di typing di kolom komentar. Mewah, make up, cushion, indie, eksklusif, high end, colorful, viral, packagingnya unik, remaja, oke. Cushion viral, warna hijaunya, betul, oke. Terus apa lagi? Packaging kekinian banget, fresh. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sebenarnya itu adalah output ya, output yang teman-teman rasain dengan kita punya marketing gitu. Nah, cuman sebenarnya sebelum output itu terdengar sampai kalian, sebenarnya ada cerita di balik layar gitu. Bagaimana kita pengen, kasar gini, pada saat kita memberikan iklan atau marketing di sosial media, mau di Instagram atau di TikTok, itu kita pikirin konsepnya sebenarnya message apa sih yang mau kita kasih ke kalian. Dan itu yang pertama. Yang kedua, apakah message itu ditangkap dengan benar sama kalian gitu. Nah, itulah yang membuat brand identity Lux Crime itu menjadi kuat. Next slide. Jadi brand identity itu adalah sebenarnya fondasi di mana kalian bisa jadi core-nya sebelum kalian bilang, oh aku mau iklan dong di TikTok, aku mau iklan di Instagram, itu kalian harus tahu brand identity kalian dulu. Karena pada saat kalian masuk ke TikTok ataupun ke Instagram, brand identity membuat menjadi fondasi kuat branding itu dikenal atau enggak. Contohnya ya, ada 3 pilar nih sebenarnya teman-teman. Yang pertama harus strong. Jadi brand identity itu nggak bisa setengah-setengah gitu. Misalnya cuma bilang kayak, oh aku mah cuma jualan makeup doang gitu. Ya lipstick aku sama aja lah sama yang lain gitu. Itu tuh nggak strong. Jadi kalian harus tahu kenapa harus beli Lux Crime gitu. Jadi kita sebagai marketer, kita harus tahu dulu sebenarnya brand kita tuh mau dipersepsi seperti apa sama orang lain. Nah, kalau Lux Crime sendiri, kita tahu customer siapa yang mau kita serve dan kita stick. Jadi kita dari awal udah mendefinisikan, oh kita maunya targetin ke cewek doang, 18 sampai 40 tahun. Jadi kata-kata atau message yang kita umumin di Instagram atau sosial media lainnya atau TikTok, itu selalu untuk 18 sampai 40 tahun. Kita nggak pernah ngomong secara formal, kata-kata formal, karena memang kita nggak menyasar lebih tua dari itu gitu. Tapi kita juga nggak terlalu anak kecil karena memang kita nggak lebih muda dari itu. Jadi kita udah tahu segmen mana yang mau kita layanin dan kita stick dengan itu. Terus yang kedua, kita tahu produk apa yang sebenarnya kita mau jual dan kita mengkondisikannya supaya matching dengan target market kita. Contohnya kalau Lux Crime tadi aku ngeliat, oh cushionnya, orang tahu kayak cushionnya, orang tahu inovatif, orang tahu packaging kekinian gitu. Nah, tapi perhatiin nggak, kenapa Lux Crime nggak pernah bikin skincare? Kenapa Lux Crime nggak pernah bikin hair care? Padahal pangsa skincare itu besar sekali loh. Pangsa hair care juga besar gitu. Tapi kenapa Lux Crime itu selalu bikinnya make up gitu? Karena kita tahu produk apa yang mau kita jual. Dan kita selalu fokus dengan membuat produk itu menjadi top of mind-nya orang-orang gitu. Jadi orang tahu, oh kalau mau makeup lokal, oh Lux Crime itu bagus gitu. Itu yang mau kita sounding ke orang-orang gitu. Dan yang ketiga, kita tahu gimana cara customer menilai suatu barang. Contohnya, tadi aku dengar banyak yang bilang packagingnya bagus, inovatif. Nah, karena kita tahu banget, di mana jatuh cinta orang pertama melihat makeup itu adalah packagingnya. Betul? Contohnya nih ya, kalau misalnya kalian ngeliat lipstick dengan packagingnya standar banget, cuman nggak ada logo, warnanya juga biasa aja, pengen coba nggak sih? Nggak juga gitu kan. Jadi kita tahu orang pertama kali ngeliat kalau packaging itu menjadi daya tarik pertama, baru kedua orang mau coba gitu. Orang coba kedua, ketiga harganya cocok nggak gitu. Jadi kalau 3 itu udah winning, barulah orang mau beli dan repeat purchase. Makanya kenapa kita selalu packagingnya itu inovatif supaya melayani customer-customer yang kita memang melayani gitu. Nah, yang kedua, balik lagi. Yang kedua adalah understandable. Jadi apakah message kita tuh mudah dimengerti nggak sih sama orang gitu. Jadi kita mau bikin produk yang straightforward. Gini, mungkin aku kasih contoh, makeup itu sebenarnya banyak jenisnya. Cuman yang orang tahu apa sih lip cream, bedak, eyebrow pencil, eyeliner, blush on, itu lagi gitu. Kalau aku bilang ini, aku mau bikin
uh, skin tint sunscreen. Nah, itu kan orang nggak ngeh gitu, apa sih ini produk maunya apa gitu kan. Nah, itu yang membuat produk itu susah dijual, dan itu juga susah mengartikulasikannya. Jadi kalau memang kita membuat produk yang gampang dimengerti, contohnya gini, bedak dengan SPF 50 misalnya gitu ya, kalian ngerti nggak itu maksudnya apa? Rata-rata udah mengerti, karena bedak kalian ngerti, SPF 50 itu berarti sunscreen. Jadi bedak dengan sunscreen, udah that's it. Kalian udah nggak usah dijelasin panjang-panjang lebar gitu. Nah, itu yang membuat brand itu mudah diingat dan mudah dimengerti gitu. Yang kedua, communication-nya juga gampang untuk diingat. Jadi setiap produk kita bikin tagline yang mudah diingat. Contohnya gini, Tuweke kita itu terkenal dengan bentuknya kotak sama bulat, plus bilang blur pori-pori. Jadi kalau begitu di swipe semua dosa-dosa hilang gitu ya. Nah, itu satu. Kalau nggak lip sync kita, begitu swipe tunggu 3 detik, abis itu nge-stain langsung. Nah, itu message yang sangat dimengerti dan gampang untuk diingat gitu. Jadi core message kita tuh nggak pernah berubah-ubah. Jadi kalau misalnya Tuweke kita dari kita launching pertama sampai sekarang, udah setelah 3 tahun kemudian, itu masih tetap sama. Dan itu membuat orang ingat produk kita. Dan yang ketiga adalah relevan. Nah, ini menurut aku salah satu kunci di topik aku selanjutnya, which is di TikTok. Kenapa sih kita harus relevan gitu? Karena gini, apalagi mungkin teman-teman semua itu bisa dikategorikan banyakan moms ya, di mana mungkin usianya udah mirip sama usia aku juga, di atas 30 mungkin ya. Di mana kita juga selalu enjoy dengan apa yang kita sudah terbiasa. Contohnya, dulu kita terbiasa browsing Instagram. Begitu TikTok muncul, kita agak susah tuh belajarnya gitu kan. Nah, cuman audiens kita itu selalu evolving gitu. Nah, bener kan? Usia 36 tahun, butuh produk kucing atau makeup apapun. Nah, cuman yang pengen di-highlight adalah nutup pori-pori. Nah, itu sama seperti kita punya relevansi gitu. Jadi kasarnya, pada saat kita berjualan udah terbiasa di Shopee atau di Tokopedia, not mentioning names ya. Cuman kan memang itu salah satu top marketplace yang kita punya. Itu udah terbiasa tuh, gampang upload produk, apalagi kalau toko kalian udah lumayan besar, begitu upload produk udah beli gitu kan. Sedangkan TikTok ini apa sih gitu, kayak kok ribet banget, mesti bikin video, berarti aku mesti bikin video dong, terus mesti upload dong. Mereka udah kalau nggak bikin video nggak laku lagi. Jadi buat kita belajar hal baru tuh memang agak challenging ya. Tapi buat customer yang kita layani, mereka tuh selalu beradaptasi dengan apa yang dunia ini sedang ngetrend. Jadi tidak bisa dipungkiri teman-teman semua kalau memang mau berusaha saat ini, itu memang harus mengerti TikTok. Next. Nah, makanya kenapa untuk kali ini aku ingin sharing-sharing nih tentang TikTok tuh seperti apa sih. Mungkin akan ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Bisa langsung ditanyain aja lewat kolom komentar ya, disimpan aja pertanyaannya, nanti di akhir sesi akan aku buka Q&A-nya. Next. Oke. Ini adalah angka TikTok. Kalau misalnya kalian melihat yang diagram di atas, itu adalah penjualan TikTok selama 2022, di mana kalian melihat puncak pertama itu terjadi di bulan Ramadan, dan puncak kedua itu terjadi di bulan Desember, Harbolnas. Di diagram berikutnya yang di bawah, kalian bisa melihat seberapa kontribusi TikTok di penjualan online. Jadi di Januari, oranye itu adalah TikTok, biru itu adalah Shopee, di mana TikTok itu masih jauh lah, paling 1/4 dari Shopee ya. Tapi kalau kalian lihat di bulan Desember, bahkan TikTok sudah mengalahi penjualan Shopee di bulan Desember. Jadi seberapa signifikannya itu TikTok dalam bisnis lux crime gitu. Nah, jadi apa sih kelebihannya TikTok dibandingin sosial media lainnya? Kalau kita bisa bilang Instagram ya. Instagram itu memang di banyak perkumpulan Gen Y dan Gen X. Jadi Gen Y itu yang lahir sebelum 1995. Itu masih banyak menggunakan Instagram. Tapi ternyata Gen Z 1995 dan ke atas gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya anak gitu ya, udah mulai mengerti TikTok gitu. Mereka udah nggak mau ngeliat Instagram lagi tuh. Mereka cuma mau ngeliat TikTok doang. Gitu. Jadi TikTok itu adalah
di channel di mana kalian bisa menggait pasar baru. Jadi bukan mereplace, mungkin replace pasar lama ada aja, tapi target di sini adalah untuk menggait pasar baru supaya anak-anak muda ini mengerti produk kita, gitu. Next. Nah, sebenarnya di TikTok itu ada 3 komponen yang utama. Ini by the way ada beberapa pertanyaan, aku tampung dulu ya, nanti akhir sesi baru aku jawab satu-satu. Oke, ada 3 komponen, di mana yang pertama, sebelumnya teman-teman di sini ada yang udah sering main TikTok nggak? Lihat-lihat aja, nggak usah berkontribusi. Siapa yang udah sering lihat-lihat TikTok, browsing-browsing TikTok? Udah sering main? Oke, tuh sering. Sering banget, oke. Jadi kalau kalian udah sering main TikTok, berarti kalian udah ngeh biasanya ada 3. 1, kalian sering ada orang lihat live sale ya, 1 live sale. Yang kedua short video of course ya, karena TikTok semuanya video. Dan yang ketiga ada sebutan namanya kreator. Kreator tuh KOL lah di TikTok. Nah, ini adalah 3 komponen di mana kalian bisa berjualan gitu. Nah, cara bagaimana untuk live? Oke, nanti aku jelasin. Nah, aku akan bahas satu-satu 3 komponen ini, gimana supaya kalian menang di TikTok. Next slide. Oke, yang pertama live sale. Oke. Aku kasih bocoran nih summary-nya ya. Customer ngelihat live sale itu maksimum 1 menit 45 detik saja. Ya. Jadi kalau kalian perhatiin nggak sih kalau kalian lihat live sale, jarang kalian ngeliat lama-lama. Kalian lihat lagi ngomongin apa seru-seru. Kalau nggak seru kalian akan swipe gitu. Ya. Jadi rata-rata orang maksimum nonton TikTok live itu cuma 1 menit 45 detik aja, teman-teman. Nah, jadi sebentar itu lifespan orang untuk nonton ya. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai coba-coba live sale nih, jangan bosan-bosan untuk ngulang-ngulang apa informasi yang kalian mau sampaikan. Karena setelah 2 menit, itu udah ganti audiens semuanya, teman-teman. Jadi, kalian ngomongin ini, 5 menit lagi, itu audiens sudah ganti semua, gitu. Jadi, udah nggak didengerin lagi sebelumnya kita ngomong apa. Harus kita ulang lagi, gitu kan. Makanya kenapa kalau live sale, kalian stay lama aja, itu informasi berulang terus, gitu. Karena memang ini behavior orangnya. Yang kedua, the more the merrier. Jadi kalau kalian mulai live sale, coba-coba gitu ya. Karena akan merhatiin kalian omset tuh penjualan naik pada saat live sale aja gitu. Jadi pada saat live sale udah selesai, itu langsung penjualan turun lagi. Nah, itu juga dialami oleh brand-brand lainnya. Makanya kenapa banyak brand yang sudah menerapkan 24 jam live. Itu yang dilakukan Luxcreme juga. Apalagi kalau lagi twin date ya, kayak misalnya 77, 66, 55 itu pasti kita 24 jam. Cuman kalau sehari-hari mungkin nggak sampai segitu. Terus yang ketiga, ads itu penting. Kenapa? Karena kita bersaing dengan ratusan brand lainnya atau ratusan live streamer lainnya untuk jualan gitu. Jadi kalau kita nggak pakai ads, itu kita akan kalah bersaing. Terus yang terakhir, yang keempat, TikTok itu behaviornya adalah bundling. Jadi kalau kita jualnya cuma single produk, itu kurang laku gitu. Jadi lebih baik kalian bikin bundling dan diskon lebih besar daripada kalian single tapi diskonnya nggak begitu besar gitu. Terus berikutnya flash sale. Flash sale juga penting untuk narik viewer. Jadi bisa gini, kan tadi kan aku jelasin satu orang tuh cuma nonton sekitar 2 menit lah ya. Nah, gimana sih supaya maintain orang itu nonton lebih lama? Karena apalagi Luxcreme dengan jumlah produk yang udah ratusan ya. Nggak mungkin dalam 2 menit itu bisa kejelasin semua. Jadi mau nggak mau harus membuat orang-orang stay di nonton di kita gitu. Dengan cara adalah flash sale ini. Jadi misalnya katakanlah sekarang jam 2.40 nih, jam sekarangnya. Pada saat aku lagi live gitu ya. Terus aku bilang, jam 3 nanti aku udah flash sale. Jam 3 ya, jam 3 teman-teman tolong nyalain alarmnya, jangan kemana-mana, jam 3 kita udah flash sale. Terus aku jelasin lagi. Terus 2 menit lagi aku bilang, jam 3 udah flash sale, jam 3 udah flash sale. Jadi orang-orang nonton sekarang itu apalagi kalau menarik nih, dia akan stay sampai jam 3 supaya nontonin flash sale-nya, supaya beli flash sale-nya gitu. Flash sale jadi bisa dipakai untuk membuat orang stay nonton. Dan yang terakhir adalah harus kreatif sih gimana caranya untuk jualan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini screen cap-nya itu ada kita ngomongnya OBS tuh, banner-banner di atas tuh, itu supaya orang yang pas nonton pertama kali orang tahu lagi ada apa sih gitu ya. Misalnya ada lagi ada foundation balm di sini cuman 193.000 itu dapat 2 gitu kan. Jadi itu bisa banner-banner ini bisa menjadi communication kalian ke audience tanpa harus menjelaskan.
Atau enggak kalian bisa bikin makeup. Jadi misalnya pada saat live ini aku kadang-kadang bikin tema, udah kita misalnya Halloween gitu ya. Oke, semua host harus makeupnya serem-serem gitu supaya pada saat online ada apa nih kok seru gitu. Jadi harus kreatif-kreatif cara berjualan. Berikutnya, nextnya. Oke, itu tadi live sale. Nah, sekarang short video. Short video itu yang kalian sekarang lihat scroll itu mostly akan bisa dibilang FYP, ya. Udah sering dong dengar FYP dan orang pasti nanya, gimana sih supaya dapat FYP gitu. Nah, sekarang aku jelasin. Ini nggak 100% akurat karena FYP itu berbeda-beda algoritmanya. Cuman terakhir ini adalah info yang aku dapat dari TikTok, ya. Dimana pertama jarak secara video menjadi FYP adalah pada saat satu video itu diupload. Misalnya aku punya let's say 100.000 follower, misalnya 100.000 follower. Pada saat aku upload, itu TikTok akan mempush video aku ke pool orang tertentu. Jadi nggak 100.000-100.000-nya ngelihat. Beda sama Instagram. Kalau Instagram kan begitu story langsung kelihatan ya di atas itu orang yang follow. Kalau ini nggak. Jadi bahkan misalnya cuma dites ke 1.000 orang. Jadi 99.000 itu nggak pernah ngelihat video aku yang pertama kali diupload. Nah, pada saat dites ke 1.000 orang ini, kalau traction-nya bagus, itu mereka akan deploy ke pool yang lebih besar, ya, dengan yang mirip dengan yang 1.000 ini, gitu. Kalau traction-nya bagus, akan dideploy ke lebih besar lagi. Kalau traction-nya bagus, baru akan ke semua 100.000 yang pernah follow aku. Kalau traction-nya bagus, akan di blast lagi ke orang-orang yang nggak follow aku, tapi punya karakter yang mirip. Misalnya Gilman Beauty nih, aku punya 100.000. Nah, begitu 100.000-nya itu punya traction bagus, dia akan deploy ke 1 juta orang yang punya minat di beauty juga. Begitu 1 jutanya itu bagus juga, itu akan masuk ke bahkan yang gak beauty juga. Misalnya orang lifestyle, orang otomotif, itu akan keblas semuanya. Nah, FYP itu terjadi pada saat orang yang di luar follower kita pun juga nonton dan tertarik dengan konten kita. Gitu. Oke. Tambahan Kak, upload VT jam 7 pagi biar FYP. Nah, ini sebenarnya banyak orang-orang yang mencari hacks ya, gimana supaya dapat FYP, apakah dari timingnya, apakah dari musiknya, apakah dari narasinya, apakah dari tren yang lagi heboh sekarang. Itu macam-macam caranya teman-teman. Cuman ini adalah konsepnya, gimana supaya menjadi FYP gitu ya. Nah, nextnya. Nah, sekarang pertanyaannya kan, oke, kalau mau FYP berarti harus banyak traction. Nah, apa sih traction itu ya? Dan gimana caranya supaya dikategorikan tractionnya bagus gitu? Yang pertama traction bagus adalah audiens itu nonton lebih dari 6 detik. 6 detik ini confirm teman-teman. Makanya kenapa kalau teman-teman ngelihat video-video sekarang, banyak yang bilang gini, aduh, gue udah gak mau pakai lagi deh produk ini. Nyesel banget gue gitu. Kenapa orang bikin kata-kata pertama itu supaya dia stay selama 6 detik teman-teman. Pengen tahu emang apa nih, ada apa nih, heboh apa nih, atau enggak kayak nggak nyangka ternyata yang lagi heboh kan selingkuh-selingkuhan ya gitu kan. Nggak nyangka nih udah punya suami ganteng masih selingkuh juga. Nah, kata-kata pertama itu dibikin, kita namanya hook ya. Hook itu dibikin supaya orang stay 6 detik gitu ya. Nah, pada saat stay 6 detik itu orang akan melakukan sesuatu. Antara nonton sampai habis, itu pun melakukan sesuatu artinya. Menonton sampai habis, atau melakukan interaction, artinya like, comment, share, klik yellow card kalau itu pembelian, atau nggak visit profile, gitu. Nah, pada saat orang melakukan itu, nonton 6 detik dan melakukan interaction, itu adalah namanya good traction. Baru good traction itu yang membuat video itu akan di-blast ke yang lain-lain. Jadi kalian jangan heran, kalau kalian ngelihat ada satu kreator kita ngomongnya dengan follower 400.000 nih banyak, tapi view-nya kok video cuma 5.000. Nah, itu artinya pada saat mereka upload video, itu pada saat masuk ke tes pool pertama, itu mereka nggak lulus. Pada saat nggak lulus, mereka nggak akan di-blast ke pool berikutnya. Nah, tapi ada juga orang yang cuma followernya 10.000 gitu atau 5.000. Tapi bisa view rate 150.000, view rate 200.000, itu berarti yang nonton adalah bukan follower dia lagi. Itu udah masuk FYP teman-teman. Ya. Nah, jadi gimana caranya untuk masuk FYP nih? Banyak yang tadi bilang, oh bisa upload pagi-pagi, atau ada jam prime time-nya, atau misalnya
thumbnail atau covernya bisa kita bikin clickbait gitu ngomongnya ya, supaya orang stay lebih lama gitu. Itu banyak yang orang menduga-duga. Nah, ini salah satu cara penduga-dugaan orang, gimana caranya supaya stay traction-nya bagus gitu ya. Yang pertama, yang tadi aku bilang, banyak clickbait atau hook gitu ya. Orang bilang kayak, hah, kok bisa sih produk ini kayak gini gitu kan. Itu buat orang kayak penasaran, kenapa? Jadi orang nonton lebih dari 6 detik. Atau enggak, gue gak akan percaya lagi sama brand A, penipu gitu. Ternyata sebenarnya bagus gitu. Kenapa sih nggak pernah penipu? Kenapa klaimnya cuma 16 jam padahal tahu 24 jam? Itu kan salah satu gimana caranya orang mengkomunikasikan gitu. Message yang bagus, tapi di awal-awal tuh jelek dulu karena memang orang akan lebih panas pada saat ngeliat konten yang jelek gitu kan, menjelek-jelekan orang lain. Atau nggak bilang nyesel banget sih gue beli produk ini, nyesel kenapa nggak tahu lebih awal gitu. Itu kan kalian sering lihat konten seperti itu ya. Nah, itu adalah cara mereka supaya FYP gitu. Yang kedua, funny atau crazy challenge. Jadi banyak yang kayak apalagi kalau panjat tebing gitu ya, sampai ke pegunungan yang jauh, atau nggak kayak bungee jumping, atau nggak lucu-lucu kayak konten hewan gitu ya. Itu salah satu hook gimana cara supaya nonton lebih lama gitu. Atau kalau di produk-produk yang kalian jual, itu ini lumayan berpengaruh nih, produk battle atau produk rating. Jadi kalian bisa pernah lihat nggak sih kalau misalnya lipstick bilang ini, best purchase aku di tahun 2023, terus dia akan nge-show 6 lipstick atau 6 lip stain gitu. Dan itu menjadi salah satu video yang lumayan sering ya jadi FYP gitu. Atau nggak rating kayak dari 1 sampai 5 lip stain yang aku paling nggak suka sampai yang paling aku suka. Nah, itu juga salah satu video yang bisa menjadi FYP. Next. Nah, yang terakhir adalah kreator. Kreator itu sebenarnya KOL sih, cuman kalau TikTok ngomongin kreator ya. Nah, kenapa kreator itu tetap harus dipakai ya? Karena kreator itu memberikan image honest review untuk produk tersebut. Kayak contohnya nih, kalau aku sebagai brand owner, aku bilang, oh lipstick aku bagus ya, best purchase 2023. Ya iyalah, kan kamu yang punya brandnya ya pasti bilang bagus gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kreator yang bilang kayak, oh ini lip stain ini bagus banget loh, ketahanannya bla 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 bla. Nah, itu kan orang yang nonton kayaknya, bener nih karena dia udah coba banyak banget produknya. Kalau dia bilang bagus ya berarti bagus gitu. Terus yang kedua, nah kreator di TikTok ini agak unik ya, karena beda sama kreator Instagram, di mana kreator Instagram itu cuma cari follower dan mereka menjual jumlah follower aja. Sedangkan kalau di TikTok, mereka juga menjual conversion rate mereka, karena mereka juga bisa jualan. Jadi pada saat ini contohnya Kak Laura ya, ini udah tahu nih ada yang Laura, ini Laura Siburian namanya, di mana dia bikin konten, itu berbayar dari kita, tapi dia juga masukin keranjang kuning nih, kalau kalian ngelihat ada yellow card view product ini, itu pada saat orang klik produknya apa dan orang beli dari sana, dia juga mendapatkan komisi gitu. Komisi itu kalian bisa tetapin. Cuman rangingnya antara 5-30%. 30% itu udah tinggi banget sih, tapi ada juga orang yang minta 30% ya, rata-rata artis gitu. Nah, dan beberapa kreator itu mereka justru nggak butuh cash payment di depan. Kalau misalnya di Instagram kan kalian pasti harus bayar ya. Contohnya bayar kayak, untuk satu session story harganya 5 juta gitu, atau 2 juta gitu. Sedangkan kalau di kreator ini, kita bisa nego bilang gini, apalagi kalau kreator yang udah suka brandnya dan dia tahu dia bisa menjual, dia bilang gini, ya udah Kak, misalnya katakanlah kita CPS tuh commission per transaction ya. Misalnya kita kasih CPS 5% nih in general gitu. Rate card-nya dia misalnya 10 juta misalnya. Terus dia bilang, ya udah Kak gini deh, nggak usah 10 juta nggak usah bayar, tapi aku minta commission-nya 30%. Nah, itu tinggal nego-nego nih. Kalian mau nggak sebagai brand, mau nggak kasih, ya udah kita 30% tapi nggak usah ada commission flat fee di depan gitu. Ada yang kayak gitu sistemnya. Atau enggak bilang ini, ya udah kalau misalnya tetap mau 5%, ya udah harus 10 juta, cuman kalau mau nego 8 juta, ya udah naikin dong ke 10%. Jadi ada negotiation itu gitu. Sedangkan buat brand mungkin akan lebih menguntungkan kalau ya udah kita CPS-nya gedein, berarti kan kita cuma bayar kalau memang transaksinya beneran ada, ya kan? Nggak, kalau misalnya bayar di depan kan, kalau nggak ada transaksi kita buang uang dong gitu. Jadi ada beberapa brand, tergantung lah kalian lebih enaknya gimana. Cuman kalau misalnya katakanlah kita udah pede nih dengan brand itu, pasti terjual laku banget gitu. Ya udah kalian flat fee aja di depan, 5% aja cukup gitu. Itu lebih cost beneficial buat kalian. Itu penilaian kalian masing-masing sebagai brand. Nah, ada juga kita bisa bilang namanya organic creator.
Siapa organic creator itu? Itu di mana kreator-kreator itu tanpa kita minta, tanpa kita bayar, tanpa kita approach, mereka akan mengendorse produk kita secara organically. Nah, kalau brand kalian udah lumayan besar, dan Luxrem juga bisa dibilang udah memiliki organic creator yang tanpa kita approach pun, tanpa kita bayar pun, mereka akan secara organically mereview dan mengendorse kita punya produk. Karena again, di TikTok itu mereka bisa mendapatkan pendapatan dari video yang viral gitu. Jadi kasarnya si Laura ini tanpa kita endorse pun, kasarnya dia bisa mendapatkan pendapatan dari komisi itu gitu. Nah, gimana caranya supaya produk kita direview secara organik oleh organic creator ini? Biasanya itu pertama produk virality ya. Jadi kalau produk kalian udah semakin terkenal, itu akan lebih tinggi chance-nya atau opportunity-nya akan direview oleh organic creator. Yang kedua, CPS. Jadi kalau CPS kalian semakin tinggi, itu akan semakin menarik buat mereka. Yang ketiga adalah diskon. Jadi pada saat kalau kalian kasih diskon produk lebih gede, misalnya katakanlah harga normal 100.000. Cuman pada saat lagi 12-12 nih, aku potong pangkas jadi 50% gitu. Jadi 50.000 aja. Itu akan meningkatkan organic creator mereview produk tersebut. Karena buat mereka, semakin besar diskonnya, itu semakin banyak orang yang mau beli gitu. Next. Nah, paid ads. Nah, ini mungkin banyak orang bertanya-tanya ya. Sebenarnya worth it nggak sih pakai paid ads gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin balik lagi ke 3 pilar supaya brand sukses ya. Yang pertama, produknya bagus. Oke. Yang kedua, harganya tepat. Aku nggak bilang murah. Aku bilang tepat ya. Yang ketiga adalah audiensnya tepat dan maksudnya bukan tepat ya. Jadi audiensnya teraih dan tepat gitu. Oke. 3 ini harus ada semuanya. Kalau nggak ada satu, itu akan nggak maksimal. Contoh. Misalnya Luxrem deh ya. Luxrem di mana kita kan middle up ya brandnya, nggak murah juga. Kita punya produk bagus, harga sudah sesuai. Tapi ternyata audiens kita itu yang middle low semua. Apakah produk kita akan terjual? Tidak juga ya. Yang kedua, misalnya harganya udah sesuai nih, middle up gitu. Audiensnya juga udah teraih ya, middle up juga. Tapi produk kita ternyata kualitasnya kurang bagus. Apakah bagus juga? Enggak juga. Brandnya nggak akan long lasting. Yang ketiga, kita punya produk yang bagus, harganya audiensnya dapat, tapi harganya kemahalan. Apakah dapat juga? Enggak juga. Produknya harganya murah. Apakah nggak dapat juga? Enggak, karena brandnya yang nggak kuat gitu kan. Harga modal kita sama harga jual terlalu deket gitu. Jadi kita nggak punya bumper untuk marketingnya lebih lagi gitu. Jadi 3 pilar ini harus ada. Nah, sekarang pertanyaannya, good product kita bisa kontrol nggak? Bisa. Kita bisa cari supplier yang tepat. Kita bisa cari raw material yang tepat. Pricing kita bisa kontrol nggak? Bisa. Tergantung kita mau marginnya tebal, marginnya sedang, margin tipis, itu bisa kita atur. Sekarang pertanyaannya, audiens bisa kita kontrol nggak? Susah. Ya, susah kita kontrol audiens karena orang yang susah buat brand awal-awal adalah mencari target market yang tepat atau nggak mencari audiens yang tepat supaya mereka tahu kita exist. Nah, di sini paid ads itu bermain. Ya. Next. Nah, sekarang kenapa paid ads itu sering digandrungi sama brand-brand? Karena paid ads itu membantu kalian untuk mencapai ke audiens yang tepat. Kalau audiens kita middle up, kita maunya audiens yang lihat iklan kita adalah yang middle up aja, yang middle low nggak usah gitu kan. Kalau misalnya audiens kita yang luxury even ya, kita maunya yang nonton iklan kita yang luxury aja, jadi nggak usah tuh yang middle nggak usah nonton karena percuma, mereka nggak akan bisa beli atau mereka nggak akan bisa appreciate. Yang ada juga mereka julid di konten-konten kita ya kan. Nah, makanya kenapa paid ads ini, karena paid ads ini kita bisa mengontrol audiens mana yang mau kita target. Oke. Nah, di paid ads itu ada 2 jenis audiens. Yang pertama adalah broad itu artinya luas. Yang kedua adalah target itu adalah yang fokus. Nah, broad audience ini biasanya dipakai pada saat paid ads itu untuk meraih customer baru. Jadi audiens yang kita target adalah as much reach as possible.
dan targetnya, misalnya katakanlah targetnya supaya apa sih kita bikin broad audience, supaya mereka interested ke produk kita atau ke profile kita at least. Oke, jadi matriks yang digunakan biasa kalau untuk broad audience ini adalah follow, view, like, comment, share. Jadi nggak usah beli dulu deh, yang penting lu tertarik dulu deh. Yang penting lu ngeliat produk gue dulu, yang penting lu ngeliat konten gue dulu, yang penting lu follow gue dulu gitu. Beli nanti aja gitu. Makanya itu broad audience. Nah, target audience biasanya adalah audience yang memang udah interested. Jadi setelah broad nih, kita ngomongnya broad segini ya, itu kan yang tertarik sama kita kan mengecil. Nah, yang mengecil ini adalah target audience. Jadi orang yang udah pernah yang udah pernah follow kita, udah pernah lihat profile kita, udah pernah ngelihat produk kita, udah mau masukin keranjang kuning, itu semuanya targeted audience. Gitu. Nah, matrix di mana kita memikirkan ke target audience adalah jualan ya. Jadi ROAS itu singkatannya return on ads. Jadi makin banyak ROAS-nya adalah makin bagus. Contohnya gini. Kita masukin iklan 100.000. Ternyata dia membawa GMV atau revenue ke kita 1 juta. ROAS itu 10 kali, teman-teman. Jadi 100.000 ke 1 juta ya. Kalau misalnya kalian tanam ROAS-nya 100.000 gitu, ternyata balik cuma 500.000, berarti ROAS-nya 5 kali. Ya, itu cara ngitung ROAS. Nah, semakin gede ROAS-nya semakin bagus. Berarti kalian investnya kecil, menghasilkan besar. Itu berarti ROAS-nya bagus. ROAS-nya bagus seberapa sih, teman-teman? Nah, tergantung brand kalian di masa stage apa. Biasanya kalau awal-awal, di atas 3 itu udah bagus, teman-teman. Jadi, kalian tanam 100.000, ternyata ada orderan mencapai 300.000, itu kan masih 3 kali. Nah, itu udah bagus. Tapi kalau brand memang udah semakin besar, udah semakin dikenal, itu biasanya ROAS standarnya dari 5 ke 10. Di atas 10 itu udah sangat outstanding gitu. Ya. Next-nya. Kayaknya aku udah selesai nih habis ini. Oh, ada. Nah, paid ads itu sebenarnya juga membantu learning people behavior gitu. Jadi biasanya gimana sih, misalnya katakanlah kita nge-ads di TikTok ya, atau nge-ads di Instagram. Gimana caranya ads itu menargetkan orang-orang gitu ya. Gimana caranya mereka tahu ini interested apa enggak gitu. Jadi biasa gini, kalian kalau ngeliat scroll TikTok atau scroll Instagram, kalian bisa ngeliat kan kalau ada konten-konten menarik gitu. Pada saat menarik, kalian kan nonton dulu, apa sih nih ngomongin apa gitu kan. Ternyata, oh terakhir jualan. Dan kalian nggak tertarik, ya udah swipe gitu. Nah, jadi mereka ngelihat behavior kalian seperti apa. Pada saat kalian ngelihat ads itu dalam berapa detik, berarti mereka bisa bilang, oh lu tertarik sama iklan ini. Nah, kalau kalian tertarik, kalian pernah nggak sih kalian nonton iklan ini lamaan dikit aja, setelah itu iklan itu muncul terus gitu kan. Nah, mereka melihat kalau begitu tertarik, mereka akan kejar kalian terus tuh, gitu. Sampai terakhirnya, oh ini orang kok nonton mulu tapi nggak pernah check out ya. Setelah itu, misalnya katakanlah mereka udah learningnya 6 kali nonton video tapi nggak check out, udahlah lupakan, coret gitu kan, ganti orang lain. Jadi kalian nggak pernah lihat video itu lagi. Nah, seperti itulah mesin itu bekerja. Begitu kalian udah nonton nih, nonton ketiga, baru kalian lihat visit link. Nah, visit link biasanya mereka udah bilang, oh, lu udah deket nih mau beli nih, udah deket mau beli nih. Nah, terus, tapi kalau misalnya kalian udah habis muncul iklan, kalian langsung swipe, berarti dia bilang, oh, lu nggak tertarik. Jadi nggak akan ngeliat lagi tuh iklan-iklan yang langsung kalian swipe. Jadi begitu itu adalah membuat ads itu sangat efektif, teman-teman. Karena kalau kita secara organik, contohnya organik itu kalian review sendiri ya, kalian ke teman, kalian akan susah untuk mencapai orang yang nggak kalian kenal. Tapi begitu ads ini bermain, ads ini akan tahu sendiri mana sih orang-orang yang sebenarnya cocok dengan produk kita gitu. Makanya kenapa mereka membantu kita supaya beriklan dengan tepat. Dan mereka rata-rata juga saving money ya dibandingin iklan-iklan konvensional. Contohnya kalau kalian bikin radio atau TV, apalagi billboard, itu perbandingan dengan ads di digital itu sangat ekonomis gitu, ads digital. Jadi buat teman-teman yang baru membuka bisnis, itu ads itu bisa dicoba sih. Nggak usah gede-gede dulu. Mungkin di awal kayak 500.000, 1 juta itu cukup untuk kalian tahu seberapa sih impact-nya ads buat bisnis kalian. Oke. Nah, jadi mereka akan seperti kasarnya mereka akan juga manage budget kalian. Misalnya kalian punya 1 juta gitu ya, mereka akan sebisa mungkin make sure 1 juta itu comes with a better ROAS gitu. Jadi misalnya 1 juta di bulan pertama kalian bisa ngeliat ROAS-nya 2 gitu. Misalnya ya, oh ternyata jelek nih, masih jelek.
Cuman kalian mikir ya udahlah coba lagi di bulan ketiga, di bulan kedua itu bisa naik ke 3, di bulan keempat bisa naik ke 4 karena mereka akan cari lebih banyak lagi. Jadi mereka learningnya lebih baik lagi untuk membuat budget kalian itu tepat guna gitu. Gitu teman-teman. Nextnya. Nah, ini udah di penghujung. Aku tahu ini udah banyak banget pertanyaan dari tadi ya. Akan aku jawab setelah ini, akan lebih seru. Nah, jadi sama summary-nya sebenarnya TikTok itu bisa ngomongin memang high effort ya teman-teman. Karena dibandingin Instagram kan kita cuma bisa post story itu berupa foto doang. Sedangkan kalau di TikTok tuh harus berupa video gitu. Jadi perlu ada skill-skill tambahan yang kalian punya, kayak harus belajar. Contohnya skill untuk membuat video, skill untuk mengedit video, skill untuk lebih kreatif lagi skill ngomong karena live itu harus ngomong cepat ya. Kalau teman-teman dengar, kenapa aku bisa cepat gini lah, cepat gini ngomong? Karena aku juga beberapa kali live teman-teman. Dimana kalau live itu ngomong harus nonstop, nggak boleh tuh namanya. Ya di atas satu nggak boleh gitu, harus begini nih ngomongnya, nggak boleh berhenti gitu selama 2 jam, bayangin aja gitu. Jadi skill-skill inilah yang dibutuhkan kalau kalian mau sukses di TikTok. Yang kedua, tapi sebenarnya TikTok ini itu sangat membantu kalian apalagi yang baru merintis bisnis. Kalau di Instagram atau di Shopee kita bilangnya ya, orang tuh behavior adalah mencari produk kan. Misalnya katakanlah sunscreen. Klik sunscreen dan apa yang Shopee tampilin pertama-tama? Yang laku ya, yang terjual lebih dari 10.000. Nah, apalah daya kita kalau kita baru launching atau baru brand baru. Ya nggak akan dapat chance itu gitu kan. Sedangkan kalau di TikTok FYP itu sangat bergantung pada kreativitas video, sangat bergantung sama traction. Nggak peduli kalian follower berapa. Jadi kalau misalnya follower masih kecil pun ada kesempatan untuk FYP. Makanya kenapa banyak small business yang startnya dari TikTok gitu. Karena TikTok itu memberikan kesempatan lebih untuk brand-brand yang baru mulai. Nah, yang ketiga, konten is the key for social media ya. Tadi aku bilang cara dapat FYP gimana? Konten kalian harus memiliki traction yang bagus. Di mana untuk mendapatkan traction bagus itu kontennya juga harus kreatif dan kontennya harus menarik perhatian gitu. Terus yang keempat, using ads will help you gitu. Jadi mungkin kalian akan manage budgetnya aja. Biasanya kalau aku goldennya adalah marketing budget itu sekitar 15 sampai 30% dari total revenue yang kalian punya gitu. Misalnya katakanlah kalian revenue-nya misalnya 100 juta misalnya ya. Berarti kalian bisa lah sisihin budget 15 juta untuk ads, 10 sampai 20 juta lah, 10 sampai 30 sorry. Jadi kalian bisa bermain-main dari situ. Jadi jangan takut untuk memberikan marketing budget karena marketing budget itu akan membuat bisnis kalian expand ke depannya. Gitu teman-teman. Oke. Sekian presentasi dari aku. Mungkin gimana nih berikutnya? Aku serahkan lagi ke MC. Wow, aku sampai terpesona, aku bikin catatan loh aku. Terima kasih loh, semoga membantu ya. Menarik banget nih kayaknya, tapi satu konklusi, aku ngomongnya cepet, kayaknya aku bisa nih jadi live streamer ya. Apa boleh gitu? sekali? Coba. Oke, ini Kak Melita udah banyak banget pertanyaan. Mungkin boleh aku bacain satu-satu ya. Mau kita beberapa pertanyaan dulu atau mau satu pertanyaan dijawab Kak Melisa, satu pertanyaan dijawab? Mungkin satu pertanyaan dijawab aja kali ya. Oke, boleh. Ini karena banyak banget ya teman-teman, aku pilihnya juga bingung gitu. Tapi coba ini satu dulu. Oke, dari Laila Iin. Kak Laura, untuk penjualan produk di TikTok, apakah sebagai penjual harus live TikTok sesering mungkin sampai 24 jam penuh? Karena cepat sekali audiensnya lari gitu. Ini mungkin yang tadi Kak Melisa cerita ya, itu cuma 1 menit sekian gitu. Biar pada pindah itu gimana audiensnya stay di live dan check out produknya. Oke. Silahkan. Mungkin tadi udah aku jelasin sedikit kali ya. Jadi memang kalau untuk live itu kan rata-rata orang nonton cuma 2 menit dan itu sebenarnya nggak bisa dipungkiri teman-teman. Jadi agak susah kita membuat orang tuh stay sampai berjam-jam gitu. Even ya membuat orang stay 10 menit itu sangat susah. Karena jujur aja kita sendiri nih kalau nge-scroll TikTok nggak mungkin kita ngelihat live tuh lebih dari 5 menit. Aku bisa bilang ya. Jadi begitu ngeliat kayak lalala gitu kan, kita langsung lihat keranjang kuningnya ada apa aja, diskonnya bagus apa enggak. Kalau nggak ada bagus udah kita langsung swipe gitu. Nah, jadi sebenarnya teknik untuk memberikan supaya orang lebih stay di TikTok adalah memberikan creativity ya. Contohnya aku ngeliat ada satu seller TikTok yang kalau udah terjual 10 paket dia akan joget teman-teman.
Jadi begitu udah jual 10 nih ya, dia akan kawan, udah tuh 10 ya, terus dia joget tuh sama timnya gitu kan. Jadi membuat orang kayak seru, wah lucu juga ya gitu kan. Jadi excited orang tertarik nungguin ya. gitu. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah jadi teknik seperti itu bisa dipakai ya, atau nggak bikin flash sale atau bikin apa supaya orang menanti-nantikan kita punya waktu gitu. Nah, kedua, apakah harus live 24 jam? Sebenarnya kalau aku ngomong gak harus, tergantung tergantung capacity kalian. Kedua, tergantung menurut kalian worth it apa enggak. Contohnya gini, aku simpel aja. Aku ngeliat ada satu brand yang memang baru merintis ya. Satu, dia secara capacity nggak cukup gitu, dan sekali live dia cuma bisa menghasilkan tuh 1 juta. Nah, sedangkan live kedua cuma menghasilkan 500.000. Jadi semakin banyak yang live itu sebenarnya nggak menambah revenue juga gitu. Jadi mereka ngeliat kalau ternyata live yang bagus saat ini tuh cuma sekali sehari tapi 3 jam. Nah, jadi tapi pada saat kita lihat, ternyata udah bagus nih, yaudah coba deh live sesi kedua gitu, ternyata bagus juga, yaudah deh coba live. Jadi sebenarnya ini eksperimental teman-teman, jadi nggak harus kalian langsung live 24 jam, apalagi kalau kalian brand baru ya. Kalian bisa coba juga, coba-coba aja pertama kali, yaudah coba deh 2 sesi dulu deh, 1 hari atau setiap hari konsisten deh, sehari sekali live, kalian lihat gimana hasilnya. Semakin bagus kalian tambah lagi, tapi kalau ternyata yang ditambah nggak bagus, ya udah jangan dulu gitu. Oke, gitu. Jadi dilihat lagi ya. Trial dan error sebenarnya Kak Melisa ya kalau TikTok itu ya. Nah, oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, Kak Melisa, boleh? Boleh. Dari Mam Fani, Mam Academy Depok 2. Apa strategi unik yang Luxprime terapkan dalam promosi produk di TikTok untuk menarik perhatian audiens? Berarti ini secara general, in general gitu ya. Oke, kalau untuk menarik, jadi kan sebenarnya tadi ada 3 pilar ya. Jadi yang pertama, produknya sebenarnya harus bagus dulu teman-teman. Yang kedua, pricingnya juga harus tepat dulu. Jadi kalau misalnya memang 2 itu itu, kalian masukin marketing budget banyak, di review dengan tepat, tapi begitu orang coba, orang akan kecewa dan nggak akan repurchase lagi. Jadi yang penting 2 itu dulu. Tapi begitu 2 itu udah lolos, cara marketingnya adalah kita memberikan, jadi produk itu kan sebenarnya fiturnya banyak ya. Misalnya ada 1 lip stain gitu ya, kandungannya banyak, misalnya ada kandungan skincare-nya, sebenarnya dia juga transfer proof, dia juga warnanya cakep, keempat harganya juga masuk bagus, murah gitu ya, terus yang kelima diskonnya juga banyak. Jadi sebenarnya fiturnya banyak, tapi kita hanya meng-highlight 1 fitur unggulan aja yang membuat orang tuh terema gitu. Makanya kenapa lip stain-nya Luxprime yang terkenal adalah stain power-nya kencang. Padahal sebenarnya orang bilang kayak brand B gitu, bilang kayak kita mengandung jojoba oil, kita juga mengandung jojoba oil, tapi kita nggak bahas itunya karena percuma, kita ngomong itu sebelah juga ngomong gitu. Jadi apa bedanya sama kita sama dia? Jadi yang kita highlight adalah 1 key hook message yang orang nggak akan lupa dan beda dari brand lain gitu. Oke. Jadi tadi balik lagi ya key hook message-nya dan konsisten tuh buat kita komunikasikan ke target audience kita gitu ya. Betul. Oke, kita next lagi nih, kita ada Mam Katri. Mau tanya ini untuk soal ads ya, Kak Melisa ya. Itu pendapatan ads ada periode tertentu yang ideal, misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Oke, gini teman-teman, untuk ads itu tuh ads itu akan, tadi aku bilang, learning di belakang tanpa kita tahu ya, dan tanpa kita tahu caranya juga gitu. Semakin panjang periode ads-nya, akan semakin baik mereka learning-nya. Contohnya gini, aku ada 1 video TikTok, bagus nih, organically bagus, aku ngeliat video bagus nih ya. Terus aku bilang, ini jualan lumayan, bisa cakep. Jadi aku bilang, udahlah, aku mau kasih budget 2 juta misalnya untuk ads video ini. Tapi kalau kita bilang kayak 2 juta harus habis dalam waktu 2 hari, itu mungkin ROAS-nya nggak bagus. Tapi bilangnya ya udah 2 juta, katakanlah ROAS-nya mungkin cuman kali 6 misalnya ya, atau kali 5 doang. Tapi kalau aku panjangin jadi 2 minggu misalnya, itu berarti kan dia nggak harus habis dalam waktu 2 hari ya. Jadi hari pertama dia cuma ngabisin 100.000 gitu. Hari kedua 200.000 gitu kan. Jadi bilangnya learningnya udah mereka tahu, baru mereka hajar, maksudnya secara mesin mereka baru abisin di akhir-akhir periode gitu. Dan itu membuat ROAS-nya bisa lebih tinggi.
gitu. Misalnya katakanlah jadi ROAS jadi 9, jadi 10 gitu. Jadi dengan budget yang sama, video yang sama, dengan durasi yang kalian panjangin, itu ROAS bisa lebih bagus. Tapi jangan kelamaan juga. Jadi biasanya aku kasih kalau untuk ads itu di periode 2 minggu sampai 1 bulan. Oke, semoga menjawab ya Mbak Hatri dan teman-teman lain yang nanya pertanyaan sejenis soal ads. Lanjut nih, masih bisa lanjut ya. Banyak banget Kak Melisa. Ini ada dari Kak Putri Bunga. Apakah beda TikTok Shop dengan keranjang kuning? Saya sudah bikin TikTok Shop tapi nggak ada keranjang di TikTok saya. Cara gunainnya gimana? Oh, kalau ini udah sangat teknis ke TikTok ya. Mungkin ini agak teknik, jadi mesti dijelasin itu. Mungkin bisa kalau misalnya teman-teman punya account manager langsung sama TikTok, bisa langsung nanyain. Cuman kalau nggak ada, maksudnya kalau kalian belum punya, kalian bisa langsung nanya ke TikTok customer service-nya aja. Karena ini agak teknikal ya, agak susah dijelaskan di sini. Oke, ini mungkin ada beberapa juga akun yang menjelaskan soal keranjang kuning itu, bisa Kak Putri Bunga cari-cari juga kali ya untuk ini, karena teknikal banget ternyata pertanyaannya. Lalu selanjutnya dari Mam Fitri Rahman. Halo Kak, mau bertanya bagaimana brand melihat affiliate? Apakah hanya sebagai nice to have atau sebagai salah satu channel yang penting untuk penjualan brand TikTok? Oke. Kalau Luxrem sendiri, affiliate itu udah menjadi kunci. Karena yang tadi aku bilang, affiliate itu atau kita ngomong kreator, itu customer atau audiens akan melihat mereka sebagai honest review dibandingin brand itu sendiri. Jadi makanya kenapa kita harus ada affiliate yang selalu nge-promote kita punya produk supaya orang rasa kayak, oh, banyak ternyata ya yang demen brand ini ya, nggak cuma brandnya doang yang promosi, ternyata banyak banget orang-orang lain yang promosiin gitu. Makanya kenapa untuk brand-brand besar affiliate itu menjadi kunci dan harus ada setiap bulannya. Bahkan mereka menyumbang significant portion ya ke penjualan kita gitu. Ternyata ini, dan tadi sempat ada di atas nanya kalau mau jadi affiliate Luxrem itu gimana gitu. Mungkin bisa dibantu jawab Kak Melisa tadi. Saya sempat sekali. Kalau untuk menjadi affiliate sih biasanya teman-teman tuh harus daftar menjadi affiliate dulu di TikToknya. Di account TikTok kalian juga bisa kok. Jadi begitu kalian udah di-approve menjadi kreator, kita ngomongnya, atau afiliator, itu kalian bisa masukin produk orang-orang, termasuk produk Luxrem, itu ke keranjang ke TikTok Shop kalian, ke keranjang kuning kalian. Nah, setelah udah dimasukin, barulah kalian bisa membuat video dengan cantumin keranjang kuningnya tuh. Nah, begitu kalian bikin video dan bikin keranjang kuning itu, ada orang yang beli dari keranjang kuning kalian, itu kalian mendapatkan komisinya gitu. Oke. Paling mungkin ini terakhir kali ya Kak Melisa ya, dari Kak Indah. Kak, apakah Luxrem tertarik juga untuk berpromosi di media lain selain TikTok, misalkan di TV apa radio? Dan apakah menurut Kakak promo di TikTok ini yang paling efektif dibanding yang lain? Dari Mak Indah Tangerang. Oke, sebenarnya TikTok dan Instagram itu bukannya satu-satunya iklan atau media marketing yang kita pakai. Kita juga pakai di radio. Radio kita enggak sih, cuman kemarin kita pakai di billboard sempat. Terus kita juga bikin bazar-bazar, itu salah satu strategi marketing juga ya. Kita juga di umbul-umbul di mall atau enggak di channel-channel kita kayak di Western segala macam, itu kita juga memberikan promosi atau marketing gitu. Cuman memang untuk saat ini media marketing yang bisa diukur, kita bisa bilang ukur tuh artinya kita tahu kita kasih duit segini menghasilkan berapa, audiens yang lihat berapa, yang masukin keranjang berapa, itu yang kita bisa langsung exact tahu adalah memang media ads di social media atau digital. Salah satunya di TikTok atau nggak di Shopee atau nggak di Instagram ya. Itu kita bisa tahu tuh. Kita spending itu langsung ada dashboardnya, ada berapa yang ngeklik, berapa yang view, berapa yang ke-reach. Itu kita langsung tahu metriknya. Jadi kita tahu sebenarnya duit ini tuh kita spending tuh untuk apa gitu. Sedangkan kalau billboard, katakanlah billboard kan mahal ya, 200 juta, udah sebulan. Kita nggak tahu siapa yang lihat, kita nggak tahu efek dari billboard ini apa gitu ya. Kita nggak tahu abis orang lihat ini tuh kemana gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi
Menurutku mungkin TikTok atau Instagram bukan satu-satunya, tapi menurutku apalagi kalau untuk brand-brand yang masih merintis atau masih berkembang, itu satu-satunya media yang bisa kalian ukur dan kalian bisa tahu worth it apa enggak gitu. Jadi ketahuan ya sejauh mana usaha kita selama ini. Iya, betul. Oke, ini kayaknya udah banyak ya tadi pertanyaannya. Oke, sebentar aku cek lagi mungkin masih ada yang kesit. Ada. Oke. Oke, sisanya banyak pertanyaan teknis ya. Tadi sempat ada kita bertanya soal pertanyaan teknis. Mungkin better ditanyakan langsung ke TikToknya. Jadi, oke, terima kasih banyak antusiasmenya teman-teman semua. Ini seru banget, Kak Melisa. Penjelasannya clear, crystal clear banget. Ya, kasih juga teman-teman. Ini antusias banget loh, nanyanya masih lanjut ya sampai sekarang Iya, ya. masih lanjut ya. Nanti bisa sampai maghrib kita ini, Kak Melisa, kalau diterusin ini. Oke, dan apa ini terima kasih banyak atas ilmunya. Tapi sebelum kita mengakhiri ini, mungkin teman-teman bisa kasih feedback untuk acara ini, untuk webinar kali ini di link yang ada di kolom chat ya. Sudah di-share kah sama teman-teman untuk apa linknya? Nah, sudah tuh ya. Bisa tolong bantu untuk diisi feedbacknya dari webinar kali ini. Ada di pertanyaan. Oh ya, bentar. Ada satu lagi nih pertanyaan. Oke, tadi ada yang nanya, kafe, boleh nyempil satu ya, Kak Melisa ya? Maaf ini, sebentar aku cari. Oh ini ya. Sebentar, tadi dari Kak Vesya. Oke, pengen banget jadi reseller Luxcrime. Gimana caranya sih Kak? Tuh, untuk jadi resellernya. Mungkin bisa diinfokan. Pasti banyak juga nih mom yang mau bertanya. Waduh, ada yang mau jadi reseller nih ceritanya. Oke, kalau misalnya untuk reseller, sorry, langsung serak nih. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman mau jadi reseller, bisa kepoin Educuan ya. Mungkin karena banyak yang teman-teman bertanya nih, kayak gimana sih jadi reseller atau gimana caranya supaya menjadi bagian dari Luxcrime gitu ya. Jadi kalian bisa kepoin Educuan, karena Educuan tuh punya program baru namanya Cuanpreneur. Jadi di program tersebut tuh member akan banyak dapat ilmu dan juga akan dijelaskan kayak gimana sih jadi reseller. Jadi salah satunya itu jadi reseller Luxcrime gitu. Oke, jadi ke Educuan ya. Ya. Siap, terima kasih. Dan mungkin ini sambil kita menunggu teman-teman yang isi feedback untuk acara ini, boleh kita diumumkan untuk pemenang dari pertanyaan terbaik ya. Sudah adakah hasilnya?